sesali mengiring Yesus sepanjang hidup, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, haleluya, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Syukur
seumur hidupku. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selama itu ada. Inilah yang ku renungkan waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu.
bersuka dan hatimu bersuka karena aku. Biar hatimu bersuka Tuhan, biar hatimu disukakan Tuhan, karena kami mengenalmu Tuhan. Oh, kami merindukanmu lebih dari segala yang ada. Oh, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara selamanya. Selamanya.
selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kasih Tuhan, kami bersyukur kembali pagi hari karena kami bisa bersekutu setiap kali dengan Engkau Tuhan, dengan firman. Kami tahu Engkau selalu baru setiap hari Tuhan. Pujilah Tuhan buat segala kesabaran dan ketekunan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Salam, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. Radio. Baik. Ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. Studio. Yuk. Bersyukur sampai hari ini kita masih diberi sama-sama yang memiliki perlindungan Tuhan. Kita boleh merasakan bagaimana hari ini apa yang sedang terjadi di sekeliling kita, apa yang kita alami dalam diri kita itu semuanya nyata gitu ya. Bahkan kalau kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kita itu sangat-sangat nyata gitu. Apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan atas ya, juga masih dalam diri kita gitu ya. Itu benar-benar Tuhan nyata di dalam diri kita. Apapun yang kita lewati dalam diri kita, dalam pembentukannya Tuhan gitu ya. Ketika kita mengalami, ketika Tuhan datang dalam diri kita secara pribadi, lepas pribadi gitu ya. Ketika kita mengalami persepsi Tuhan dalam diri kita, bagaimana kita menyikapinya gitu ya. Ketika kita tetap tenang, tetap memandang kepada Tuhan, kita percaya dalam ketenangan yang Tuhan berikan itu akan membuat kita semakin membutuhkan Tuhan setiap hari gitu ya. Semakin mengingini Dia lebih dari apapun dalam hidup kita. Karena kita menyadari bahwa tanpa Tuhan yang campur tangan dalam hidup kita nggak ada apa-apanya gitu ya. Apapun yang bisa kita lakukan, mungkin skill apapun, kepintaran apapun yang kita miliki, tanpa campur tangan ke dalam diri kita, semuanya tidak ada artinya gitu ya. Kita percaya bahwa dalam proses hidup kita kan belajarnya sekolah kehidupan itu nggak selesai gitu. Dalam sekolah kita setiap hari kita boleh merasakan bagaimana tangan Tuhan itu sangat nyata gitu ya. Tangan Tuhan sangat nyata bagi kita gitu ya.
Bahkan kemarin beberapa hari ini kan kita diingatkan bagaimana kita harus semakin semangat, semakin semangat, semakin kuat untuk kerinduan akan Tuhan itu harus semakin kuat, harus semakin semangat untuk mau kita gitu ya. Bagaimana kemarin waktu Ontin cerita gitu kan kalau kita nggak mengalami pembentukan dalam diri kita tidak bisa menceritakan yang seperti itu gitu ya. Tapi ketika kita mengalaminya, ketika kita ada di dalamnya, kita boleh merasakan benar-benar Tuhan itu bukan Tuhan yang samar-samar sebagaimana yang kebanyakan orang alami gitu ya. Tapi ketika kita ada di dalam bentukannya Tuhan itu benar-benar kita mengalami dia Tuhan yang nyata, Tuhan yang nyata bagi kita gitu ya. Tuhan yang benar-benar mengingini anaknya itu untuk senantiasa kembali kepadanya gitu. Mengingini kita yang sudah dipilihnya ini tidak keluar dari hasilnya Tuhan gitu. Kita percaya dengan apapun yang kita lihat dalam diri kita, apapun yang kita alami gitu, kita boleh mengalami Tuhan dalam diri kita gitu ya. Kita percaya bahwa waktu kemarin dibilangkan seolah-olah kayak Tuhan memalingkan mukanya gitu ya. Ketika Tuhan melihat pembentukan dalam hidup kita itu Tuhan kita nggak tahan gitu melihatnya gitu ya. Bahkan dia sampai berpaling mukanya itu karena dia sampai nggak tahannya melihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi dia memilih dengan apa yang terjadi itu dia memilih kita kembali kepada Tuhan gitu ya. Bagaimana kemarin waktu cerita gitu ya, sampai menangis apa yang tidak bisa merasakan apa yang selama ini boleh bersama-sama kita rasakan itu hal yang sangat dirindukan gitu ya. Tetapi ketika kita boleh bersama-sama kan kadang kan kita merasa kayak saja kayak gitu aja gitu kan. Seolah-olah kayak seolah-olah kita kayak ngerti lagi kayak gini. Tapi sama itu ngomong kayak gini lah. Itu lagi gitu kan. Tapi ketika kita kehausan kita semakin kuat, semakin rindu akan Tuhan itu, apapun yang kita dengar itu membuat kita seperti kemarin hari Minggu itu kan, seperti hari Minggu itu kan, yang saya itu Yesaya 50 ayat 4 itu kan, Tuhan memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada yang hati. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid, gitu kan. Waktu kita mendengar firman seperti itu kan, iya Tuhan itu. Jadi dengan dengan sengaja gitu ya, dengan sengaja Tuhan itu menarik kita setiap hari untuk bersekutu bersama-sama itu. Tujuan Tuhan itu kan mempertahankan telinga kita gitu. Apapun yang kita dengar, apapun yang mungkin cerita apapun itu, cerita sehari-hari yang kita dengar gitu. Ketika kita mendengarnya dengan penuh kerinduan akan Tuhan gitu ya. Kita tidak melihat siapa yang berkata-kata, siapa yang semua tujuan kita itu mau memandang Tuhan gitu ya. Perkataan apapun itu akan membuat kita semangat gitu, membuat kita gitu ya Tuhan gitu.
membuat kita itu perkataan setiap yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari mulut teman kita, yang keluar dari mulut gembala kita gitu ya, itu akan membuat kita memberikan semangat baru bagi kita untuk mengingini Tuhan gitu ya, mengingini Tuhan setiap hari gitu, mengingini Tuhan, memiliki kerinduan yang kuat akan Tuhan gitu kan. Kadang ketika kita sering saya bilang sama anak-anak gitu ya, ketika kita menyembah Tuhan itu jangan kita apa namanya main-main gitu, jangan kita lakukan mungkin yang lihat ya kita aja gitu ya, kita berapa orang aja yang melihatnya gitu, saya bilang sama anak-anak gitu ya. Tetapi kita itu apapun yang kita lakukan itu dilihat oleh Tuhan gitu, dilihat oleh Tuhan. Jadi ketika kita melakukannya dengan serius, waktu kita menyembah, waktu kita memuji Tuhan, itu sangat sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Saya bilang sama anak-anak itu, mereka apa gitu. Jadi waktu kita bilang tangan kuku angkat ya, angkatlah tangannya, masa mulut sama badannya nggak sesuai, saya bilang gitu sama mereka. Iya, itu yang mereka. Jadi waktu seperti itu saya pikir ya, saya memang apa namanya dari saya bertobat gitu ya, saya bertobat dari awal gitu ya, dari saya habis satu lebih bakti, jadi saya memiliki kerinduan untuk bakti mengalami Tuhan itu. Saya tetapkan dalam diri saya dulu ya, apa yang aku ucapkan harus sinkron dengan visi ini gitu. Jadi dari situ kita belajar mungkin dari hal yang kecil gitu ya. Kita percaya ketika kita memiliki apa namanya kerinduan yang kuat akan Tuhan itu, dari hari ke hari Tuhan sendiri yang akan memberikan kita pengertian, memberikan kita apa namanya pemahaman-pemahaman yang baru dan kita mengalaminya gitu. Dan kita percaya ketenangan demi ketenangan ketika kita mau tinggal di dalam Tuhan, mau hidup di hati Tuhan itu terus Tuhan limpahkan gitu ya, terus Tuhan apa namanya nyatakan bagi kita setiap hari gitu. Kita boleh melihat bagaimana nyata kita lihat gitu di depan mata kita, anak-anak kita, bagaimana mungkin mereka seolah-olah kayak main-main gitu waktu dengar gitu ya. Tapi apa yang pernah kita bilang sama mereka itu terekam gitu di memori mereka gitu. Itu mereka menyimaknya gitu ya. Jadi kita percaya apa yang kita lakukan itu semuanya itu Tuhan positifkan, Tuhan apa namanya Tuhan nyatakan semuanya itu untuk sebagai kebaikan Tuhan, tapi untuk kebaikan kita sendiri gitu. Kita percaya selama 3 tahun ini ya kita boleh pengalaman gitu. Waktu dulu awal-awal kan saya nggak tahu juga kenapa kalau ini nggak ikut gitu, saya telepon gitu, saya ingatkan gitu, udah bangun belum? Kita belum gitu. Dulu hampir semua saya gituin ya. Tapi kalau yang sudah nggak mau gitu, kita boleh merasakan dia menolak apa firman yang kita pelajari itu, saya nggak pernah telepon, nggak pernah WA gitu. Tapi dulu seperti itu saya lakukan gitu. Saya pun kenapa ya kok aku bisa berani kayak gitu, nggak mikir nanti orang ini tersinggung atau bagaimana, nggak ada pikiran saya seperti itu, karena saya lakukan apa yang ditaruh Tuhan aja, bangunkan mereka gitu. Saya telepon, saya WA, udah bangun belum,
dan kita untuk gitu ya. Terus saya ini ya Tuhan, itu jumlah kita gitu waktu awal-awal dulu. Tapi kenapa ya kalau sekarang ini saya nggak pernah aku lakukan lagi, saya beli lagi sama Tuhan gitu ya. Terus apa namanya? Saya langsung gini ya. Sudah kita lakukan selama 3 tahun gitu. Yang nggak harus lagi seperti itu gitu. Masa ketika Tuhan mengetok pintu terus di depan pintunya dan dibuka-buka terus gitu ya. Jadi waktu kayak gitu ya Tuhan, seperti itu dari diri kita sendiri gitu. Bagaimana kerinduan kita akan Tuhan, kebutuhan kita sama Tuhan itu apa sangat-sangat pribadi dalam hidup kita gitu ya. Kita percaya, mungkin yang masih saya ingatkan anak saya gitu ya, dia kayak kenapa tadi nggak hidup benar gitu. Iya aku baru bangun gitu. Semalam aku ngerjain PS sampai malam kali gitu ya. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu sangat-sangat serius dengan hidup kita gitu ya. Mungkin kita lihat kok kita ini aja gitu ya. Tapi kita percaya bahwa benar-benar Tuhan itu sedang membentuk kita untuk ketika Tuhan nanti pekerjaannya itu sedang dia kerjakan dengan sangat nyata itu kita sudah siap gitu ya. Kayak kemarin waktu datang satu jiwa aja kan ada yang melihat dan dananya kok gitu ya. Tapi ketika nanti bagaimana orang-orang yang segala macam orang gitu, segala macam bentuk, segala macam karakter ketika dipertemukan sama kita, bagaimana kita sok apa enggak gitu. Kayak dia di Tuhan. Waktu lihat itu akan banyak diperhadapkan dengan kita orang-orang yang membuat kita terkejut, membuat kita kaget gitu. Tetapi ketika Tuhan memberi kerinduan bagi setiap jiwa, kan yang kita doakan yang datang ke sini kan bukan kita mintanya kan orang-orang yang haus, orang-orang yang lapar akan kebenaran yang sebenarnya, kebenaran yang sejati, kebenaran yang sedang menyatakan kepada kami hari-hari ini. Ya kita percaya bahwa apa yang sudah doakan ini yang akan Tuhan bawa gitu kan. Jadi kita nggak tahu bentuknya bagaimana, tapi bagaimana ketika datang itu ya Tuhan gitu. Akan segala macam tipe, segala macam karakter, segala macam dandanan itu yang akan datang ketika kita bertemu itu. Bagaimana respon kita kan kita harus ketika orang datang kita harus menyambut seperti bagaimana Tuhan datang dalam hidup kita kan ada kalau ketika Tuhan datang bagi kita kan ada kadang ada yang menolak, ada yang menerimanya gitu kan. Waktu saya renungkan di sini ya karena kami itu nggak siap dengan apa yang kami doakan ketika kami minta orang datang ke sini, tetapi ketika yang datang tidak sesuai dengan ekspektasi manusia yang kita inginkan, itu kadang terkejut gitu. Doa itu. Kita percaya bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu Tuhan mengerjakannya tepat seperti waktu yang sudah Tuhan tetapkan gitu. Bahkan anak-anak kita dengan mereka boleh belajar itu dengan ketika mereka bersama-sama kemarin banyak mereka diajar ketika mereka bersama-sama ketika persiapan mereka merasa kayak terkejut gitu ya. Tetapi ketika
dilewati gitu ya. Ketika anak-anak kita melewati, itu mereka boleh menerima apa yang Tuhan kerjakan. Itu membuat mereka semakin melihat Tuhan gitu ya, semakin mengalami Tuhan gitu. Ketika saya lihat anak-anak kita gitu, saya iya ya Tuhan. Seperti inilah mau membentuk kami gitu. Saya percaya anak-anak kita beberapa orang di tidak 9 orang waktu remaja gitu. Tetapi mereka boleh satu dengan yang lain itu saling mendukung gitu. Satu dengan yang lain, kamu belajar kamu inilah gitu. Yang paling sulit suruh belajar itu kan anak laki-laki gitu ya. Jadi ketika didorong kakaknya, didorong teman-temannya, itu kan membuat mereka juga punya potensi itu kayak gitu. Saya percaya saudara, anak-anak kita pun dipersiapkan oleh Tuhan gitu. Ketika mereka boleh bersama-sama di sini, nanti ketika mereka di luar sana, ketika mereka tidak bersama-sama dengan kita, ketika mereka nantinya hidup sendiri gitu, disitulah mereka akan melihat bahwa benar-benar Tuhan yang mereka ikuti itu Tuhan yang nyata gitu, Tuhan yang benar-benar mendukung mereka, mengajar mereka bagaimana mereka boleh mempersembahkan talenta yang Tuhan percayakan itu. Gitu. Ketika mengingat itu, saya tahu tidak tahan gitu ya, pasti saya nangis gitu. Ketika mengingat bagaimana dengan cepat Tuhan mengajar mereka gitu. Dengan sangat cepat Tuhan mengajari mereka bagaimana mereka harus belajar berkhotbah, belajar diskusian, belajar main musik, sampai dia nggak kalah lah dengan musik-musik apa di gereja-gereja lain gitu. Itu kadang membuat ini ya Tuhan benar-benar kok itu serius gitu dengan hidup anak-anak kami gitu. Kita melihat perkembangan anak-anak kita itu membuat kita melihat Tuhan gitu. Itu siapa di antara kita yang boleh kita lihat dengan mata jasmani itu pekerjaannya itu di depan kita gitu. Apa yang dia kerjakan di tengah-tengah kita. Itu yang membuat kita semakin hari semakin kuat, semakin menjadi Tuhan lebih dari apapun dalam hidup kita. Itu yang akan membuat kita terus memandang dia berpegang teguh dengan apa yang dia nyatakan, apa yang dia sampaikan. Ketika kita berkata kepada siapapun, kita percaya perkataan kita itu akan membuat orang semangat, gitu ya, membuat orang melihat Tuhan nyata dalam kehidupan ini. Oke, jangan ya. Mari kita lanjutkan. Kita mulai dari yang dia inginkan hanyalah agar umat manusia akan mendengarkan dan taat. Dan setelah merasakan rasa malu yang sangat besar ya, di hadapan dagingnya gitu ya. Berarti kan? Jadi kalau dikatakan dagingnya itu saudara, dagingnya itu adalah manusia yang mewujudkan Allah itu saudara. Ya, jadi kalau dikatakan daging itu adalah manusia ya. Nah, jadi
Jadi melalui manusia lah segala makhluk yang lain akan melihat Allah itu sendiri. Makanya saudara, Tuhan yang berinkarnasi itu sendiri pun mengatakan, saya hanya mengerjakan bagian yang diuntukkan bagi saya. Ya, selalu demikian gitu. Makanya mereka kalau kita katakan kalau terpisah gitu ya, yang datang dalam nama Tuhan itu saudara ya, mereka yang membawa nama Tuhan, mereka yang memiliki kesaksian Tuhan gitu ya. Jadi mereka itu tidak pernah ngotot gitu. Nah itu salah satu karakteristik. Apakah dia Kristus asli atau Kristus palsu? Gitu, saudara. Nah, saudara, kenapa dikatakan yang diinginkan dia adalah supaya kita itu mendengarkan dan taat? Sebetulnya sesederhana itu, saudara. Kita lah yang membuat sulit, saudara. Saudara, kalau kita semakin merenungkan bagaimana Tuhan itu ya, kalau kita semakin merenungkan setiap hari dari sudah 3 tahun ini, saudara, ya, mungkin boleh dikatakan saudara, mungkin yang paling ya, boleh saya katakan tenang lah hidupnya gitu ya, mungkin ya kami lah, saya lah, karena punya banyak sekali waktu gitu dan tak pernah diintimidasi sama Tuhan. Bahkan dia anugerahkan banyak hal ya. Jadi dia benar-benar buat saya itu apa ya, bisa dengan tenang menjalani kehidupan saya setiap hari gitu. Dan ya dia semakin hari semakin bebas gitu. Jadi saudara, ketika mengalami jalan hidup seperti yang saya lalui gitu ya, kadang-kadang kan dulu saya masa sih kayak gini sih, melayani Tuhan sih kayak gini sih. Harusnya kan kalau melayani Tuhan sibuk ke sana kemari, khotbah di sana, khotbah di sini. Memang kalau hari ini saya ditantang untuk pergi kemana aja, saya nggak akan takut. Nggak ada, ketika keliling kemarin Sumatera itu dan ke Jawa kemana gitu, itu emang ya seperti Petrus lah, nggak takut gitu. Kemanapun mau diutus gitu, mau berbicara di hadapan sejuta orang sekalipun, mau berbicara di hadapan menteri atau presiden sekalipun gitu, nggak akan gentar gitu. Iya, itu sudah apa namanya, sudah Tuhan tahu lah gitu. Ya karena kan saya sudah menyadari hidup saya bukan saya lagi tapi Kristus gitu. Jadi boleh dikatakan tidak takut lah gitu. Nah, saudara, dan kalau misalnya masalah menginjil juga gitu, nggak akan gentar gitu. Karena ya memang sudah dibentuk Tuhan gitu ya. Nah jadi ketika menjalani kehidupan setiap hari seperti sekarang gitu ya, ya memang rasanya itu gimana gitu ya, masa hamba Tuhan kayak gini gitu. Tapi saudara,
dari 3 tahun lebih gitu ya, menjalani kehidupan seperti ini, dimana benar-benar melihat Tuhan itu nyata setiap hari gitu ya. Jadi mendengarkan perkataan ini, coba saudara lihat, itu kan sebetulnya itu kan sangat bertentangan saudara dengan prinsip hamba Tuhan. Coba lihat ini, yang dia inginkan hanyalah agar umat manusia akan mendengarkan dan taat. Dan setelah merasakan rasa malu yang sangat besar di hadapan dagingnya, dapat berhenti memberontak terhadapnya. Nah, itu saudara. Ya, kan pada akhirnya kan, ketika saya mengatakan begini, Tuhan itu sangat sabar, Tuhan itu sangat tekun, itu kan pengalaman saya, bukan doktrin itu saudara. Bukan doktrin, oh Tuhan itu adalah penyabar. Oh, gitu. Enggak. Bukan yang kita dengar dari kata orang gitu, bahwa Tuhan itu penyabar, bukan. Tapi kita alami sendiri, kita melihat diri kita sendiri sesuai dengan pengalaman. Walaupun sudah berkali-kali dia mengatakan, sampai kapan kamu terus begini, ternyata dia terus juga mengucapkan perkataan itu saudara. Cuman kadang-kadang nadanya itu yang berbeda. Kadang-kadang Tuhan hanya mendesak kayak gitu. Lin, kira-kira kayak gitu. Nah, sih kamu ini katanya gitu. Besoknya lagi ketika saya menghadapi masalah yang sama gitu kan, saya tetap khawatir misalnya gitu kan. Dia berdiam. Ketika misalnya saya bilang, Tuhan kurangi dikit, Tuhan gak tahan inilah gitu kan. Gak sanggup saya. Oke, dikurangi sedikit gitu. Jadi saudara, kalau melihat kesabaran Tuhan itu ya, itu yang dibilang tadi saudara, membuat malu, sampai malu gitu, masa malu. Tapi walaupun demikian, memang dia itu gak pernah apa gitu. Tuhan itu walaupun kita sudah kayak gitu misalnya rasa malu, dia itu cepat-cepat ini loh, lupakan gitu. Dah, kira-kira kayak gitu. Sudah. Anggap yang tadi itu nggak ada ya, gitu. Kalau mungkin orang mendengarkan orang yang lain yang belum pernah mendengarkan saya gitu ya, mendengarkan saya bercerita seperti ini, mungkin dia akan bilang kayak gini, kok dekat sekali orang ini dengan Tuhan, kok rasanya Tuhan itu nyata ya bagi orang ini ya gitu. Kok bisa sampai mendengarkan Tuhan seperti itu, akan mengetahui ketika Tuhan itu rasanya berbisik gitu ya. Berbicara, katanya dia berbicara di hatinya yang paling dalam gitu kan. Mana ya gitu. Nah karena sudah terbiasa dengan cara seperti itu saudara. Ketika saya terbiasa terus berbicara dengan gaya seperti itu, saya mengakui persekutuan saya dengan Tuhan itu. Walaupun ya kalau orang pikir kan bisa halu gitu, dia hanya berbicara dengan karena dia imajinasinya pintar kayak gitu, imajinasinya bagus gitu ya. Jadi dia hanya berbicara dengan imajinasinya gitu. Jadi saya kadang-kadang ya ini juga gitu ya, kadang berpikir juga seperti itu gitu. Tapi saudara, yang saya rasakan itu, pengalaman itu makin lama makin nyata gitu. Apalagi saudara ketika misalnya mau mengatakan sesuatu, kan yang saya katakan itu kan di pikiran saya gitu. Kalau saya terus bertengkar di area situ, akan semakin sulit.
pikiran saya itu tidak akan tenang gitu. Saya bertengkar terus ini dengan Tuhan seperti itu. Nggak mungkin ini, nggak mungkin kayak gini, saya kayak gimana gitu. Oke? Gimana kalau saya mengucapkan sesuatu yang tidak seperti yang, dari mana saya tahu kalau segala sesuatu yang saya ucapkan itu adalah Tuhan gitu. Nah itu kan pertanyaannya. Dari mana saya tahu? Setiap kali misalnya kalau apa ya, khotbah itu gitu. Orang-orang lain mungkin kalau sudah hari Sabtu itu mungkin mereka ya mungkin sudah membuka kordansi, sudah mungkin melihat, sudah membuat PowerPoint apa gitu ya, untuk mempersiapkan apa yang akan mereka sampaikan. Sementara saya itu persiapannya adalah hanya gini, saudara. Memberikan pikiran saya, menenangkan pikiran saya. Dan sering sekali ya saya belum tahu apa yang mau saya sampaikan, tak tahu. Dan ternyata saudara, gaya seperti itu pun ditiru anak-anak juga gitu. Saya kadang-kadang harus ini mereka ya, harus nasihati mereka juga gitu. Ya kalian nggak boleh kayak papi lah, saya bilang gitu. Misalnya, kapan kamu dapat bahan khotbahmu gitu. Itu paling ya hari itulah gitu. Kamu setiap hari main game gitu. Misalnya diberikan tugas kayak gitu pun saudara, sama juga saudara. Kalau kalian sudah punya pengalaman yang banyak, kayak papi boleh lah. Tapi ya seperti itulah gitu. Nah, jadi kan mereka kan nggak tahu kalau saya itu banyak belajar gitu kan. Saya sudah banyak tahu tentang Alkitab misalnya, tentang sejarah segala macam. Mereka kan nggak tahu. Nah, jadi mereka harus diajarin mengenal tokoh-tokoh itu, mengenal cerita-cerita yang ada di dalamnya. Ada banyak kan cerita-cerita yang di dalamnya itu yang itu menjadi dasar gitu dari pengenalan mereka akan Tuhan, sehingga bisa membandingkan. Jadi kalau mereka bertemu dengan orang-orang anak-anak sebaya mereka sih yang Kristen, yang walaupun bapak mereka sudah pendeta segala macam, ya jauh lah. Mungkin teman-teman mereka yang sebaya mereka anak-anak hamba Tuhan ya paling ya tahu semua kisah-kisah di Alkitab. Namun bagaimana Tuhan itu berbicara dan mengajari mereka, itu kan sesuatu yang anehnya lainnya gitu. Nah, jadi saudara, ketika dikatakan hal-hal yang, kalau saudara baca di bagian firman Tuhan, ketika dikatakan yang kuinginkan dari manusia, itu hanya ya sedikit saja dari perhatian mereka. Kan itu kan rasanya kan bertolak belakang saudara dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Kan itu kan telah disalah artikan. Seolah-olah Tuhan Yesus itu memaksa orang untuk dengan segenap hati, segenap jiwa. Ternyata perkataan itu sebetulnya adalah pancingan gitu. Jadi ketika mereka melakukannya itu, disitulah mereka itu akan sadar mereka tidak bisa mengasihi Tuhan. Dan ketika mereka berusaha mengasihi Tuhan dengan sekuat tenaga, yang muncul apa? Itulah yang tidak diajarkan berikut. Kan dengan jelas-jelas saudara,
Petrus itu benar-benar ingin mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tapi justru apa yang terjadi? Justru dia itu sombong kan. Paulus kan demikian juga. Makanya sekarang datang firman yang baru. Apa firman yang baru? Tahukah? Sebetulnya yang kuharapkan dari kalian bukan kalian mati-matian mengasihi aku. Itu firman yang baru. Nah, kembali, bukan berarti dengan firman yang baru itu dia telah membatalkan firman yang pertama tadi. Bukan. Nah, gitu loh saudara. Justru dengan sekarang kita mendengarkan dia dengan taat, disitulah akan lahir nanti yang dikatakan itu, sampai mereka itu malu di hadapan dagingnya dan berhenti memberontak. Karena apa? Karena mulai melihat kesabaran Tuhan itu yang sesungguhnya itu loh. Jadi kita nggak melakukan banyak, tapi kita mengalami banyak gitu loh. Kita hanya memberikan sedikit, tapi kita mengalami banyak. Nah, itulah yang membuat saya malu di hadapan Tuhan. Gitu. Nanti ya, apa namanya prosedur daripada firmannya itu kan? Nah, cobalah saudara. Siapalah yang bisa menerangkan seperti itu? Bukankah semua orang itu mati-matian ingin mengasihi Tuhan? Tapi mereka tidak mau berubah kan? Padahal kan harusnya mereka bisa melihat. Dengan mereka mati-matian itu, akhirnya kan menganggap diri mereka lebih baik dari orang lain kan? Itu yang terjadi, saudara. Sehingga mereka tidak bisa menanggalkan. Apalagi kalau dia sudah pendeta, saudara ya. Karena saya pendeta soalnya. Kalau gembala gitu. Karena saya gembala, saya bisa mengatakan itu. Karena saya kenali. Roh gembala itu saya wataknya gembala itu saya tahu gitu. Karena saya gembala gitu. Jadi ketika seseorang menjadi gembala, itu nama besar gembala itu sulit untuk diruntuhkan. Itu masalahnya. Jadi kalau ada pun orang mengatakan, oh sekarang saya menjadi jemaat biasa, itu enggak lah, itu bohong. Nggak bisa, nggak segampang itu dia mengatakan, oh sekarang saya menjadi gembala ya, saya menjadi jemaat biasa gitu. Sekarang, dan memang sudah dilakukan dia, saudara. Cuman begitu melihat tindak tanduk berikutnya, saudara, wah itu benar-benar jauh lah, bahkan lebih ini lagi, saudara. Nah, saudara, di bagian-bagian seperti inilah, saudara, Tuhan itu dengan sabar mengajari kita, membimbing kita. Jadi, tanpa sadar kan selama ini coba saudara lihat, kalau sadar apa yang sedang kita lihat semua. Kalau tadi mendengarkan istri saya mengatakan kayak gini, Tuhan itu benar-benar dia dengan tekun, saudara, menunjukkan kepada kita gitu. Iya. Jadi ketika dia mengatakan jangan takut kamu hai kawanan kecil gitu. Karena Bapa berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Itu katanya, gitu kan? Dan benar-benar saudara Tuhan menunjukkan kan?
Tapi kita bisa melihat itu karena kita itu sabar dulu di kaki Tuhan. Saudara, bagaimana caranya saudara Tuhan membuat saya itu sabar, saudara dulu di kaki Tuhan? Itu hebat. Iya. Boleh dikatakan saudara Tuhan itu, bagi dia saudara, walaupun rasanya saudara, saya itu menjengkelkan bagi Tuhan. Walaupun manusia itu menjengkelkan bagi Tuhan. Tapi tahu nggak saudara? Dia itu bisa menahan semua kejengkelan-kejengkelan itu. Saudara. Bahkan dia itu harus memalingkan wajahnya. Karena dia nggak tahan sebetulnya melihat penderitaan kita. Oleh karena ketidaktaatan kita juga. Dia nggak tahan sebetulnya. Makanya dia harus memalingkan wajahnya dari kita. Tapi saudara, tepat saya jengkel-jengkelnya Tuhan sama kita. Sama seseorang. Apalagi kalau sudah dikatakan kita ini kawanan kecil gitu ya. Apalagi kita itu mendengarkannya. Dan kita itu ini, di dalam hati kita yang paling dalam itu. Kita menerima perkataan itu. Dalam hati kita ini yang paling dalam ini. Kita, walaupun ya dalam kenyataan ya nggak gitu juga gitu. Kesombongan kita masih banyak juga gitu kan. Oke. Tapi saudara, itu yang membuat Tuhan itu semakin menyatakan dirinya. Dia berbicara dari berbagai macam sisi. Nah, saya bisa mengatakan seperti ini bukan doktrin, bukan apa dikatakan orang kepada saya, bukan apa yang dikatakan oleh pribadi yang mengatakan semua firman ini, bukan. Itu semua kenyataan yang saya alami, makanya saya berani berbicara kepada saudara. Jadi kadang-kadang itu saya harus bergantian gitu. Dari dia yang berbicara atau dari pikiran saya sendiri, itu bergantian saudara. Dan karena Tuhan sudah mulai melihat kejujuran hati saya gitu. Nah saudara juga harus terapkan nantinya. Kan saudara yang tahu apakah saudara jujur atau tidak kan. Saudara kan bisa tahu kan apakah saudara tulus atau tidak. Walaupun saudara misalnya mengatakan, saya jujur atau gimana gitu ya. Tapi kan saudara tahu tingkat kejujuran saudara. Karena yang menjalin kehidupan itu saudara. Sama dengan saya kan juga begitu. Ketika saya mengatakan apa gitu, kan saya tahu. Karena saya punya banyak pengalaman menentang Tuhan. Jadi ketika saya berpikir dalam hati saya misalnya, kan kalau seseorang manusia yang kau pilih untuk menyatakan dirimu itu dia mengucapkan sesuatu yang tidak tepat, gimana? Gitu. Kayak saya inilah tuh, ya kan? Saya menyatakan dirimu kepada saya, kau menyatakan saya anak laki-laki itu, gitu kan? Tapi kan pada kenyataannya saya juga memberontak terhadapmu. Gitu. Pikiran-pikiran saya juga lancang. Saya punya gagasan-gagasan gitu. Yang saya tak tahu juga apakah itu dari engkau atau dari saya. Terus kok bisa ya kau percaya? Nah itu saya renungkan saudara. Jadi kalau saya habis bicara sama saudara ya, saya bicara dengan lugas, dengan hebat lah gitu kan. Kan kalau sudah sampai di situ kan itu kan sangat riskan sekali. Apakah saya berbicara dari diri saya sendiri atau Tuhan itu yang berbicara?
Saya tahu itu. Dan saya suka datang sama Tuhan itu ya. Ketika seperti itu gitu kan. Saya kan punya kebenaran dalam diri saya begini, bilang begini. Ya, Engkau sendiri yang berfirman kok. Gitu kan? Kalau engkau dalam saya dalam engkau. Itu semua kan dengan iman kok Tuhan. Gitu. Nah, tapi kan dengan punya kebenaran itu, saya kan bisa memanfaatkan Tuhan. Nah, gitu loh saudara. Bisa kan saya memanfaatkan Tuhan? Saudara, disitulah indahnya Tuhan itu, saudara. Itu yang saya lihat, saudara. Makanya saudara, semakin hari, di satu sisi saya berani berbicara kepada saudara, tapi di sisi lain, saudara, ada takut akan Tuhan setiap hari yang jadi upah saya. Takut akan Tuhan itulah keselamatan kita, saudara. Ya. Inilah saudara rahasia yang tidak diketahui oleh Paulus dulu, saudara. Paulus itu berusaha mati-matian mengasihi Tuhan, saudara. Mengasihi kebenaran. Sampai dia gak menikah. Sampai dia gak berani, gak mau dia ngambil upah. Dia bekerja siang dan malam gitu. Gak ada yang ditakuti dia gitu. Dia pergi sampai ke ujung-ujung bumi manapun dia pergi, saudara. Tak ada yang dia takuti. Tapi tahukah saudara, ternyata itu tidak memuaskan hati Tuhan. Bahkan dia dicap oleh Tuhan sebagai pelaku pelayanan. Sementara tahukah saudara, semua generasi berikutnya yang pernah baca Alkitab telah menjadikan Paulus itu sebagai tokoh nomor 2 setelah Yesus, saudara. Kalau dikatakan, kalau dibuat voting, saudara, pemilihan antara rasul, misalnya rasul yang akan memimpin seluruh orang Kristen, kalau dibuat pemilihan kayak pemilihan presiden gitu, saudara, mungkin dia memenangkan 90%, saudara. Seperti katanya pemilihan kita ini, saudara. Presiden yang terpilih ini nanti yang mau dilantik, kalau jadi dilantik gitu, yang paling paling banyak seluruh dunia dari yang pernah ada. Iya, saudara. Kira-kira seperti itulah. Kira-kira seperti itulah kalau diadakan pemilihan rasul terbaik gitu. Akan terpilihlah Paulus. Tapi menurut firman Tuhan ini, saudara, justru dia sangat jauh. Dia cuma sekedar pelaku pelayanan. Iya. Oh, kalau di orang dengarkan ini, saudara, yang tidak mengikuti firman Tuhan ini, tidak mengikuti bimbingan Tuhan secara pribadi, oh dia akan habis-habisan, saudara. Akan menentang itu, saudara. Namun kita yang di sini ketika mendengarkan ini, saudara, bukan berarti kita lebih baik dari Paulus. Bukan. Tuhan hanya menyatakan yang benar. Tuhan hanya menyatakan kebenaran. Jadi yang perlu kita lihat itu, saudara, adalah apa sebetulnya yang diinginkan Tuhan. Jadi kalau kita itu kalau kita itu dengan tenang belajar gitu ya, kita harus berani mengesampingkan semua masalah kita. Harus berani. Sekalipun masalah itu rasanya itu sangat nyata telah mengejar-ngejar engkau. Iya. Kalau engkau berani melupakannya, ketika engkau bertemu dengan Tuhan, itulah artinya mengasihi Tuhan. Makanya saudara, ketika saya sudah genting sekali itu, saudara, saya ingat itu, saudara, karena rasanya saya merasakan Tuhan itu sudah
Minum dulu. Jadi kalau saya ingat kembali ketika dia katakan, bisakah kamu datang kepadaku tanpa bawa masalah itu? Oh itu saudara, pada tingkat itu tahu nggak saudara? Tuhan itu sudah kayak setengah jengkel sama saya. Iya. Makanya kan ketika Musa itu ketika sudah ada di depannya Laut Teberau itu kan dia teriak-teriak sama Tuhan itu. Panik dia gitu. Ya kira-kira seperti itulah saudara. Wajar kan Musa itu panik kan. Wajar juga lah saya panik gitu. Dengan keadaan kayak gitu. Jadi ketika dia bilang kayak gitu, bisakah kamu datang kepada aku tanpa masalah? Wah itu saya sudah ini saudara. Inilah kebenarannya, kira-kira kayak gitu. Oh gitu ya. Nah jadi kira-kira kayak saya dapat kebenaran gitu. Jadi kayak saya melompat itu. Jadi kayak sudah satu kesimpulan gitu. Jadi kalau selama ini mungkin saya masih kayak gimana gitu kan. Masih berusaha gitu. Tuhan, lepaskanlah saya dari ini semua ini. Segala macam kayak gini, masa terus kayak gini tuh. Kayak gitu kan. Rasanya gimana gitu. Kan saya nggak buru-buru amat lah Tuhan gitu. Kan sudah benar saya tinggalkan semua, saya sudah lakukan ini, lakukan itu. Masa gak cukup bagimu Tuhan gitu. Saya selalu menawarkan kebaikan saya di hadapan Tuhan, ketekunan saya di hadapan Tuhan. Saya selalu bergen dengan Tuhan saudara. Makanya ketika dia bilang kayak gitu kan sudah berkali-kali saya mendengarkan, sampai kapan kamu terus begini gitu. Jadi ketika pas genting-gentingnya itu saudara, dia katakan, bisakah kamu datang kepadaku tanpa bawa masalahmu? Wah, oh gitu. Saya melompat saudara, saya lupakan semua, saya perangi semua segala masalah saya. Artinya saya tidak memikirkan masalah saya, apapun itu gitu. Sudah. Dan saya melihat Tuhan menyelesaikannya dengan caranya. Itulah saudara yang apa ya? Bagaimana kita melihat Tuhan yang nyata itu. Kalau berbicara seperti ini saudara, itu rasanya saudara saya bisa melihat wajah Tuhan itu ya. Maksudnya dia itu rasanya kayak dia mau bilang yes gitu rasanya, tapi demi saya dia nggak mengucapkan itu gitu. Demi keselamatan saya supaya saya nggak besar kepala gitu, supaya telinga saya nggak naik gitu. Nah dia nggak mengucapkan itulah gitu. Tapi saudara, dalam hati saya saudara, saya itu bisa merasakan gitu ya, Tuhan dalam hatinya bilang begini, sekiranya kamu bisa terus menjaga sikap hatimu yang seperti itu, teruslah bertumbuh gitu. Teruslah dengan tenang di hadapanku gitu. Tetaplah pegang damai sejahteramu gitu. Jangan buat lagi aku gelisah terhadap dirimu. Mari kita memerintah bersama-sama dari balik layar, kata Tuhan gitu. Iya saudara. Walaupun Tuhan itu memang harus kita sembah, memang dia layak untuk kita sembah, tapi dia tidak pernah memaksa manusia untuk menyembah dia.
Ya. Jadi benar-benar lewat pengalaman kita, saudara. Lewat pengalaman kita pribadi, lahirlah kekaguman kita kepada Tuhan. Iya, benar-benar kita kagum dari hati kita yang paling dalam. Oleh karena kita mengalami Tuhan itu sendiri. Bukan apa kata orang. Jadi saudara, sesulit apapun yang kau alami hari-hari ini, saudara. Sesulit apapun itu, saudara. Tuhan tidak pernah menganggap itu sebagai satu kesulitan. Iya. Dan dia gak meminta engkau melakukan hal-hal yang sulit bagi dia. Seperti melakukan ini, melakukan itu. Enggak. Yang dia inginkan darimu adalah mendengarkan dan taat. Pertajam pendengaran. Pertajam telinga. Pertajam. Kan sebetulnya kan bukan di sini kita mendengarkan, tapi di pikiran kita. Ketika saya berbicara kepada saudara, apakah saya sibuk menunggu apa yang akan saya ucapkan? Tidak. Saya terus berbicara. Selancar saya berbicara kepada saudara, sebersih itulah pikiran saya terhadap Tuhan. Sesantai saya berbicara kepada saudara, harus sesantai itulah hidup kita. Makanya saudara, dikatakan persekutuan kita itu seperti perjamuan malam. Oh, itu perjamuan malam itu adalah kayak, makanya dikatakan perjamuan kawin anak domba. Artinya itu bukan masalah makannya itu, makan apa, bukan itu. Tapi kualitasnya. Kualitas perjamuan malam itu, saudara, adalah kualitas yang sangat indah sekali. Sangat intim sekali. Seperti sepasang kekasih yang pergi makan malam. Ya kayak gitu. Gak mikirkan masalah apapun gitu. Dinikmati berdua. Seperti itulah dengan Tuhan. Perjamuan yang diinginkan oleh Tuhan. Makanya kan dia sendiri datang, berdiri di muka pintu kita. Ketika kita buka, dia masuk. Ketika lagi kita bicara dengan Tuhan itu, disitulah dia juga mengajak langsung telepon, video call sama bapaknya. Bapak, kami lagi ada di sini. Ayo kita bicara sama-sama. Supaya dia ini juga mengenal engkau. Ya. Seindah itu, saudara. Jadi, mari setiap hari, saudara, tundukkanlah hatimu dengan sesadar-sadarnya. Nikmatilah Tuhan setiap hari. Nikmatilah persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Maka apapun yang kau lakukan, lakukanlah dengan sukacita. Seperti untuk Tuhan. Yang kau bekerja, lakukan seperti untuk Tuhan. Ketika kau berbicara dengan orang lain, lakukan seperti untuk Tuhan. Maka Tuhan yang tidak kelihatan itu akan menjadi nyata setiap hari atas dunia ini. Baik, puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Apapun yang kami lakukan hari ini, semuanya untuk Tuhan. Haleluya, semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan.
Puji Tuhan semua. Hah? Hah? Baik, puji Tuhan.